dari Harith Hoikel. Dan Persib ada peluang menggandakan kelebihan mereka dari 12 selang. Sekarang gue lagi di Batu dan gue lagi cari haters. Kok hatersnya nggak ketemu ya? Kayaknya hatersnya masuk gua semua. Sukses antarkan Persib Bandung ke puncak klasemen grup G, aksi Eliano buat bintang Malaysia kewalahan. Ya, sebagaimana yang diketahui, semalam, pertandingan panas tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat Persib Bandung menjamu Selangor FC dalam lanjutan AFC Champions League 2025-2026. Bermain di depan puluhan ribu bobotoh yang memenuhi stadion, Maung Bandung tampil garang dan sukses menumbangkan Selangor FC dengan skor meyakinkan 2-0. Gol-gol Persib tercipta di masing-masing babak, tepatnya Adam Alis pada menit ke-30, dan Andrew Jung di menit ke-66 lewat titik putih. Meski hasil akhir begitu membanggakan, sorotan juga tertuju pada sosok Eliano Reinders di lini pertahanan Persib. Bek muda berdarah Indonesia Belanda itu tampil luar biasa dengan menutup pergerakan Faisal Halim, bintang Selangor yang dikenal sebagai Cristiano Ronaldo-nya Malaysia. Faisal yang biasanya menjadi motor serangan tim asal Malaysia itu, tanpa kesulitan bergerak bebas. Setiap kali menerima bola, Eliano selalu hadir lebih cepat untuk memotong, menutup ruang, dan bahkan memenangkan duel 1 lawan 1 tanpa kompromi. Sontak saja, aksi Reinders ini viral di media sosial. Banyak fans timnas Indonesia terutama bobotoh memberikan pujian setinggi langit atas performanya. Mereka menilai Reinders menunjukkan kualitas dan mental yang luar biasa untuk pemain muda yang baru beberapa kali tampil di kompetisi Asia. Terlepas dari hal itu, dengan kemenangan ini, Persib memperkukuh posisinya di puncak klasemen sementara grup G AFC Champions League 2 dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya. Sementara itu, Selangor FC harus mengakui keperkasaan Maung Bandung dan harus terjerembab di papan bawah klasemen. Tampil sangat baik di depan ribuan bobotoh, Bojan Hoda mengaku puas, Maung Bandung bisa hajar Selangor FC. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung sukses menaklukkan perlawanan perwakilan Malaysia, Selangor FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam tadi. Di laga ini, para pemain Persib tampil begitu luar biasa dan mampu memperpanjang catatan positif mereka di ajang AFC Champions League 2 ini. Melihat hal ini, pelatih Persib, Bojan Hoda, mengaku sangat puas dengan performa yang ditampilkan timnya. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat itu, Bojan Hoda menilai pasukannya tampil lebih baik dan pantas membawa poin sempurna. Menurutnya, Persib memang tampil dominan sejak awal pertandingan, hingga bisa memenangkan pertandingan tanpa balas. Permainan yang bagus, saya sudah katakan sebelum laga bahwa ini akan sulit, karena Selangor adalah tim yang bagus. Namun, saya pikir kami bermain lebih baik hari ini. Kami bermain sangat baik pada 30 menit pertama. Setelah mencetak gol, lawan mencoba untuk mengejar, tapi kami tetap fokus bertahan dan mereka tidak punya peluang yang benar-benar berbahaya, ungkap Bojan Hoda. Meski demikian, Bojan mengakui timnya sempat kehilangan ritme di awal babak kedua. Meski mengakui ada catatan, pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa kemenangan kali ini sangat pantas diraih oleh tim Maung Bandung. Kami tidak memulai dengan baik di babak kedua, memberi mereka 1 atau 2 peluang. Bahkan sempat ada momen ketika Alvin Fortes berhasil menembus 4 hingga 5 pemain kami dari tengah, tapi setelah kami melakukan pergantian pemain, semuanya kembali terkendali. Saya rasa kami layak untuk menang, sekarang kami punya 7 poin, tapi semuanya masih terbuka, belum ada yang benar-benar pasti. Jadi semua masih bisa saling mengalahkan, saya hanya berharap kami bisa melanjutkan performa seperti ini, ungkap Bojan Hoda. Menang lagi di level Asia, Persib Bandung langsung banjir bonus miliaran yang diberikan oleh HFC. Seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, Persib Bandung berhasil mengemas kemenangan kedua di AFC Champions League 2 2025-2026. Dalam pertandingan tersebut, Adam Alis membuka keunggulan Persib Bandung pada menit ke-30 setelah memanfaatkan umpan terukur Mark Klok. Kemenangan kemudian dipastikan melalui gol penalti Andrew Jung pada menit ke-66. Selain memperbesar peluang lolos ke babak 16 besar, kemenangan ini juga membuat Persib mendapat tambahan cuan dari AFC. Pasalnya, AFC mengucurkan dana yang fantastis untuk tim di ACL 2 setiap kali meraih kemenangan. Menurut laporan resmi AFC, setiap klub yang berhasil lolos ke fase grup ACL 2 2025-2026 akan menerima uang partisipasi sebesar $300.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Angka ini belum termasuk bonus tambahan jika klub mampu meraih kemenangan. Lebih menarik lagi,
AFC juga memberikan hadiah 50.000 dolar Amerika atau sekitar 800 juta rupiah untuk setiap kemenangan di fase grup. Artinya, jika sebuah tim bisa menang dalam 3 laga saja, mereka sudah bisa mengantongi total 450.000 dolar Amerika atau setara dengan 7,2 miliar rupiah hanya dari babak grup. Dengan demikian, Persib kini sudah mengantongi sekitar 1,6 miliar rupiah dari 2 kemenangan yang diraih di fase grup ACL2. Sebab, sebelumnya juga, Pangeran Biru berhasil menaklukkan Bangkok United di kandangnya sendiri. Jelas, cuan yang diberikan AFC ini sangat berguna untuk Persib Bandung. Selain untuk para pemain, uang ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas terutama Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang sudah kelihatan kurang rapi. Mendadak dicari bobotoh saat laga versus Selangor FC, Bojan Hoda akhirnya ungkap hilangnya Tom Haye dari skuad. Semalam, nama Tom Haye tiba-tiba hilang dari daftar susunan pemain Persib ketika menjamu Selangor FC. Jangankan di 11 pertama, Tom Haye pun hilang dalam jajaran pemain di bangku cadangan Persib. Beruntungnya, walau tak diperkuat oleh Tom Haye, Persib tetap mencatatkan poin penuh dengan kemenangan 2-0 dari Selangor FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda pun mengubah trio gelandang dengan menurunkan Mark Locke, Adam Alis dan Luciano. Hasilnya, Adam Alis dan Andrew Jung menjadi pencetak gol kemenangan di malam itu. Menanggapi hal ini, Bojan Hoda selaku sang pelatih pun akhirnya angkat bicara. Usut punya usut, Tom Haye yang memang sudah disiapkan sebelumnya untuk bertanding terpaksa ditepikan karena sakit. Haye memang masih bergabung dengan tim ketika menjalani latihan resmi alias official training sehari sebelumnya. Namun pagi kemarin, Haye terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena demamnya tak kunjung turun. Setelah melakukan pemeriksaan, pemain timnas Indonesia ini pun diduga terkena parasit yang mempengaruhi tubuhnya. Bojan juga sangat menyayangkan absennya Tom Haye ini, mengingat sebelumnya ia menjadi man of the match saat membawa Persib menang atas PSBS Biak. Tom Haye berlatih normal kemarin, tapi tadi pagi dia merasakan demam. Setelah dibawa ke rumah sakit, ada ditemukan semacam parasit dan karena itu tubuhnya mulai melemah. Sayangnya ini terjadi, dan saya rasa dalam waktu dekat dia akan kembali pulih normal 2-3 hari, ungkap Bojan Hoda. Bukan dari Belanda lagi, Coach Justin prediksi pelatih baru timnas Indonesia berasal dari Jepang. Ternyata ini alasannya. Pengamat sepak bola nasional, Justinus Laksana alias Coach Justin, menilai bahwa pelatih asal Jepang berpotensi menjadi sosok yang tepat untuk menangani timnas Indonesia setelah berakhirnya kerjasama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Menurut pria yang akrab disapa Coach Justin tersebut, kedekatan PSSI dengan dunia sepak bola Jepang bisa menjadi alasan utama mengapa opsi pelatih dari negeri Sakura layak dipertimbangkan. Meski begitu, Justin mengakui masih ada tantangan dalam hal kecocokan gaya bermain, sebab sebagian besar pemain timnas Indonesia saat ini merupakan jebolan akademi atau kelahiran Belanda. Kalau PSSI sudah mengakhiri era pelatih-pelatih Belanda, kemungkinan besar akan beralih ke budaya Asia. Feeling saya, arahnya ke Jepang. Kita tahu PSSI punya hubungan baik dengan Jepang dan mereka juga memiliki banyak pelatih berkualitas, yang secara kultur lebih dekat. Di sisi lain, sebagian besar pemain kita berasal dari Belanda. Jadi, apakah bisa langsung nyambung dengan pelatih Jepang? Itu masih tanda tanya. Ini yang membuat situasinya cukup dilematis, ungkap Coach Justin. Lantas bagaimana nih menurut Sobat Garuda tentang prediksi Coach Justin ini? Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Say something. Yeah. Thank you guys for the win. Thank you for the 3 points. Let's go.